ini di sini kita tidak hanya memperhitungkan jarak, tetapi kita bisa mengukur pola spasial. Apakah distribusi titik di dalam suatu wilayah itu bersifat mengelompok, tersebar, atau bahkan random. Jadi kita bisa mengetahui pola sebaran spasial dari titik tersebut. Kemudian buffer ini juga sama seperti di ArcGIS tadi. Kalau di Google Earth Engine ya, mungkin kita bisa menggunakan fungsi geometry distance dan proximity berbasis citra, di mana ini juga pada dasarnya sama untuk menghitung jarak antar objek geometris di dalam citra itu. Kalau yang proximity berbasis citra, mungkin dia lebih kepada jarak dalam setiap pikselnya ya, jadi dia menghitung pikselnya itu sendiri. Kemudian untuk extension di ArcGIS ini juga terdapat beberapa fungsi ya dalam network analysis, misalnya closest facility. Ini dia seperti yang ada di gambar paling bawah yang sebelah kiri, itu merupakan contoh hasil analisis closest facility, di mana yang sebelah kanan maksudnya, di mana dia bisa menghitung jarak fasilitas dengan jarak terdekat dari sebuah titik. Tetapi di sini bedanya dengan tadi seperti distance matrix, kemudian near, itu dia bedanya. Kalau di network analysis dia mempertimbangkan data jaringan jalan ya. Jadi dia memerlukan data jaringan jalan yang kemudian dia menghitung jaraknya itu berdasarkan jaringan jalan tersebut. Jadi ini bisa lebih realistis ya, sesuai dengan kenyataan. Karena kalau kita ingin bepergian pindah dari satu titik ke titik lain, kita akan melewati jalan. Nah, di sini merupakan ya, analisis yang lebih mendekati realita karena dia mempertimbangkan kondisi jalan itu sendiri. Kemudian yang service area, seperti yang di sebelah kirinya itu, jadi dia bisa menggambarkan cakupan area layanan dari sebuah fasilitas. Misalnya titik-titik yang ada di dalam gambar tersebut adalah rumah sakit misalnya. Nah, dia bisa memetakan wilayah mana saja yang masih termasuk ke dalam area layanan dari setiap titik rumah sakit tersebut. Di mana untuk pengaturan areanya ini kita bisa sesuaikan dengan impedansi jarak atau waktu ya. Misalkan kita ingin mengetahui area wilayah mana saja yang masih menjadi cakupan di suatu titik itu, yang dia masih dekat dan dapat diakses dalam jarak tertentu atau dalam waktu tertentu. Jadi pertimbangannya kita bisa menggunakan jarak atau waktu dalam melakukan analisis ini berdasarkan data jaringan jalan juga tadi. Nah, kemudian analisis yang umumnya digunakan yang kedua di sini ada heat map analysis ya, di mana di sini terdapat dua metode yang paling sering digunakan. Yang pertama point density. Di point density ini kita dapat menghitung berapa banyak titik yang berada dalam sebuah grid. Jadi kita membagi area studi kita itu ke dalam sel-sel berbentuk grid, kemudian kita menghitung titik yang jatuh ke dalam masing-masing sel ini. Di mana output dari analisis ini adalah sebuah peta raster yang menunjukkan seberapa banyak titik yang ada di dalam setiap grid itu. Di sini, sel dengan warna yang lebih gelap biasanya menunjukkan jumlah titik yang lebih banyak, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan jumlah titik yang lebih sedikit. Dan keunggulan dari point density ini adalah dia prosesnya lebih cepat dan sederhana. Jadi kita tidak perlu mengatur banyak parameter dan cukup menentukan ukuran grid dan jalankan analisis. Tetapi kelemahannya adalah metode ini tidak mempertimbangkan jarak antar titik. Jadi, meskipun dua titik itu berdekatan atau berjauhan di dalam sebuah grid, keduanya tetap dihitung sama, karena dia hanya menghitung jumlah. Sehingga ini bisa menyebabkan kurang akuratnya hasil kalau distribusi dari titiknya itu sendiri tidak merata.
Contoh penggunaan point density misalnya ketika kita menghitung kepadatan penduduk di dalam suatu kecamatan atau mungkin jumlah toko yang tersebar di sebuah wilayah. Nah, di situ kita bisa menggunakan point density untuk menghitung kepadatannya, jumlah dari sebaran titik itu di dalam setiap sel. Kemudian yang kedua ada kernel density. Di sini merupakan metode yang lebih kompleks, di mana selain menghitung jumlah titik, metode ini juga mempertimbangkan jarak antar titik itu sendiri. Konsepnya, setiap titik itu akan menyebarkan pengaruh ke sekitarnya, di mana semakin dekat antar titik itu, maka semakin besar pengaruhnya. Dan titik yang lebih jauh akan memberikan pengaruh yang lebih kecil. Kalau sederhananya, jika diibaratkan di peta itu seperti setiap titik itu seperti lampu, di mana semakin dekat kita ke lampu tersebut, maka cahayanya akan semakin terang dan semakin jauh dari lampu, cahayanya akan semakin redup. Tetapi tidak hanya ketika kita tepat di bawah lampu saja kita bisa mendapatkan cahaya. Di sekitar lampu pun masih ada efek terang, tetapi intensitasnya bisa menurun seiring dengan pertambahan jarak. Jadi sama konsepnya di sini, setiap titik yang berdekatan akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Gitu. Nah, keunggulan dari metode ini adalah dia peta yang dihasilkan lebih akurat dan halus ya, karena dia tidak hanya menghitung jumlahnya, tetapi juga mempertimbangkan jaraknya dan menunjukkan konsentrasi nyata dari sebaran titik. Tetapi kelemahannya ini, kernel density memerlukan pemilihan parameter yang tepat, seperti radius bandwidth misalnya. Selain itu, posisi perhitungan yang lebih berat dan memakan waktu yang lebih lama dari point density juga menjadi salah satu kelemahan kernel density ini. Contoh penggunaannya misalnya ketika kita ingin menganalisis konsentrasi pelanggan, kemudian kejadian kriminal, atau mungkin kita ingin menganalisis lokasi fasilitas publik. Dan di mana dalam analisisnya misalnya dalam kejadian kriminal antar titik kejadian itu biasanya memiliki hubungan yang lebih kuat. Nah, seperti itu konsepnya. Kemudian analisis berikutnya yang umumnya digunakan adalah overlay analisis ya. Ini merupakan tahapan utamanya di dalam analisis lokasi ini, di mana kita bisa menggunakan beberapa pendekatan di sini. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif binary. Di sini, kalau kita melakukan overlay, itu misalnya di sini peta 1 adalah peta 2, peta 1 dan peta 2 adalah input, sedangkan outputnya ini satu peta yang merupakan hasil tumpang susun dari kedua peta tersebut. Nah, di pendekatan kuantitatif binary ini, setiap kriteria diubah menjadi nilai 0 yang berarti tidak memenuhi syarat atau nilai 1 yang berarti memenuhi syarat. Jadi, cuman ada dua kelas ya di dalam klasifikasi ini. Misalnya, kalau kita misalkan peta 1 adalah jarak terhadap jalan. Nah, kita menentukan misalnya jarak maksimalnya itu 100 meter. Berarti jarak 0 sampai 100 meter itu kita beri nilai 1 yang artinya sesuai. Dan kemudian sisanya, jika jaraknya itu lebih dari 100 meter, maka kita beri nilai 0 karena wilayah tersebut tidak sesuai. Kemudian peta 2. Misalnya peta kepadatan permukiman, di situ kita tentukan nilai-nilainya. Jika kepadatan sekian, maka dia sesuai, dan kepadatan sekian nilainya tidak sesuai. Nah, dari situ kita lakukan overlay, di mana hasil overlay ini hanya akan menghasilkan nilai 1 atau nilai yang sesuai ketika seluruh inputnya itu bernilai 1 juga sesuai. Jadi kalau bisa kita lihat di dalam gambar ini, misalnya di bagian kiri atas, di sini di peta 1 nilainya 1. Kemudian di peta 2 di sini nilainya 1 juga. Berarti dia hasilnya akan
eh, bernilai 1 karena kedua kriterianya ini sesuai. Sedangkan misalnya di area bawahnya di peta 1 nilainya 0 atau tidak sesuai, sedangkan di peta 2 nilainya 1 atau sesuai. Nah, karena salah satu di sini bernilai tidak sesuai atau 0, maka hasilnya juga tetap tidak sesuai. Jadi konsepnya di pendekatan kuantitatif binary ini setiap kriteria diubah menjadi nilai 0 dan 1. Kemudian yang kedua, pendekatan kuantitatif berjenjang. Di sini setiap kriteria diberi nilai bertingkat. Misalnya eh, di sini nilai 1 berarti buruk, nilai 2 berarti baik, kemudian 3 sangat baik, dan seterusnya. Jadi setiap eh, kriteria itu kita klasifikasikan ke dalam beberapa kelas, bukan hanya seperti di binary tadi kita cuma mengklasifikasikan 0 dan 1 atau tidak sesuai dan sesuai. Di sini kita klasifikasikan bisa menjadi beberapa kelas tergantung dari analisis yang ingin kita lakukan. Nah, untuk overlay-nya sama sistemnya di sini penjumlahan biasa yang itu benar-benar menjumlahkan angkanya, yang misalnya di sini dihasilkan skor yang beragam mulai dari 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini cara kita menentukan wilayah mana yang sesuai itu juga bergantung pada eh, analisis atau tujuan kita sendiri. Kita ingin mengklasifikasinya itu bagaimana. Misalnya nilai 0 sampai 2 kita berikan kategori tidak sesuai, misalnya. Kemudian 2 sampai 4 mungkin 2 sampai 3 mungkin sedang. Kemudian yang 4 sampai 5 sesuai, mungkin bisa kita kategorikan seperti itu. Namun itu juga kembali lagi kepada masing-masing individu dalam melakukan klasifikasi. Jadi bisa berbeda-beda pengelompokan skornya. Nah, kemudian di pendekatan yang ketiga di sini ada pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, di mana sebenarnya hampir sama dengan pendekatan kuantitatif berjenjang, cuman di sini setiap kriteria atau setiap layer peta itu diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan besar pengaruhnya terhadap hasil nantinya. Misalkan di sini peta 1 dia memiliki bobot 2 dan peta 2 memiliki bobot 3 karena dia mungkin lebih em, diprioritaskan sebagai pertimbangan, ya mungkin. Nah, dalam perhitungannya setiap nilai yang ada di dalam peta 1 ini, yang ada di dalam poligon ini, dikalikan dengan bobot terlebih dahulu, baru dijumlahkan, sehingga di sini mungkin nilainya lebih bervariasi dan bisa saja berbeda dengan ketika kita menggunakan kuantitatif berjenjang. Dan ini kembali lagi kepada analisis yang kita lakukan. Apakah terdapat kriteria atau variabel tertentu yang kita prioritaskan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu. Nah, dari setelah kita membahas mengenai analisis yang bisa dilakukan, metode analisis yang bisa dilakukan di sini terdapat beberapa sumber data open source ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis spasial sendiri. Misalnya yang pertama, yang umum kita kenal di sini ada INAGIO Portal di gambar yang kiri bawah, di mana di sini merupakan portal resmi pemerintah Indonesia, khususnya BG, yang menyediakan berbagai macam data geospasial hingga dia menyediakan data seluruh Indonesia begitu, dan biasanya data-data yang disediakan berupa data dasar ya, tadi misalnya wilayah administrasi, jalan, sungai, kemudian kontur, penggunaan lahan dan sebagainya, yang itu merupakan data-data dasar. Nah, dari INAGIO Portal ini salah satu keunggulannya adalah dia datanya resmi dan terstandar. Jadi ini cocok kalau kita ingin melakukan hasil analisis yang bisa dipertanggungjawabkan, misal untuk kebutuhan riset atau rekomendasi kebijakan. Kemudian yang kedua, di sini ada OpenStreetMap yang bisa kita manfaatkan, seperti dua gambar di atas. Nah, di OpenStreetMap ini merupakan
proyek kolaborasi dunia ya untuk membuat peta yang, terbuka.